Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rodia ya? Bu Rodia? Ya. Kabarnya nggak keluar, belum keluar. Betul. Nah tuh. Nah. Cerah Bu Rodia, kayak di Ya. taman, banyak bunga-bunganya. Iya, biasanya kayak di kawinan. Nina tuh kayak di tetangga sebelah tuh. Kamu tahu? Emang ini foto di situ. Oh, foto di situ. Oh, di situ. Foto di rumahnya Bu Citra. Iya, rumah Citra. Kan di sebelahnya ada pohon ini kan, teko. Pohon itu, teko. Oh, kirain pohon rambutan tuh buahnya kuning-kuning. Oh, bukan. Itu Pak Ustaz. Bunga teko rambutan masta. berwarna kuning. Rambutan berbunga kuning. Tadi sampai kita adu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna wa rizqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana hujjatan lana wa 'alaina. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah, kita niatkan, kita khususkan pahalanya untuk khususnya almarhumah Bu Endi. Bu Sutia binti Santiri. Juga buat semua ahli kubur keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan ampunan, berikan rahmat, dan juga kita doakan khususnya buat suami Bu Hendi, Pak Hendi, mudah-mudahan cepat pulih, cepat sehat, bisa beraktivitas setiap kali lagi, dan Bu Hendi juga diberikan sehat, sabar, kuat. Amin. Dan buat kita semua juga mudah-mudahan selalu dijaga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ala hadhihi niyah wa la kulli sholiha wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, Citra hadir ya? Hadir Bu Ica. Hadir. Baru ngelihat ya Bu Ica ya. Baru lihat. Dari tadi nggak lihat. Baru kelihatan. Baru kelihatan aja Citra, baru di syuting. Baru di shoot. Segede gitu gambarnya. Layarnya baru kelihatan. Ya, baru. Oh, baru kelihatan. Iya. Enggak kok, Bu. Di tempat Bu Ica. Oh, nah, makanya kirain dari tadi dinyalain. Citra serius banget sih. Serius ya Bu Ica. Iya. Ketawa. Kayak dibuka tadi ayat 106. Udah ketemu Bica? Oke, surat Al-Maidah kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut. Iza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani zawa adlin minkum aw akharani min ghairikum. Idza hadara ahadakumul mautu hina wasiyatna Aduh panjangan. Panjangan ya. Jawa adlim minkum. Kita ulang dulu. Panjang banget. Iza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani zawa adlin minkum. Nah itu. Idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnani zawa adlin minkum. Zawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardh. Zawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardh. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billah. Tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billah. Fayuqsimani billahi inir tabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Sini. Walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah. Walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah. Wala naktumu syahadatallahi inna idzal minal athimin. Wala naktumu syahadatallahi inna idzal minal athimin. Fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma. Fa in usira ala annahu mastahaqqa isman
maqamahuma. Ini jarang ada tanda wakafnya. Ya. Jadi Pak aja Ustaz. Fa'akharu. Fa'akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan. Fa'akharani yaqumani maqamahuma Minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Dari maqamah ya? Ya. Dari minal ladzi. Minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayani Kita tarik nafas tuh dari bawah awal. Berarti berhenti dari Syahadatu. Ya. Minalladzi istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billah. Minalladzina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billah. Fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Fayuqsimani billahi ahaqqu min syahadatihima. La syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminadz zalimin. La syahadatina ahaqqu min syahadatina wa adaina inna idzal laminadz zalimin. Zalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha. Zalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha. Aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim. Aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim. Wattaqullaha wasma'u. Wattaqullaha wasma'u. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Kemarin materi sampai mana, Bunda? Kemarin sampai mana ya? Sampai jamak taksir ya? Jamak tafsir. Mu'annas salim ya?
Oh, jamak muannats salim. Oke. Ya mana salim. Kita bahas, kita lanjut ke jamak taksir. Taksir. Jamak taksir. Jam hancur. Jamak hancur. Apa itu jamak taksir, Bunda? Tidak beraturan. Aturan. Oke, tidak beraturan. Heeh. Kalau jamak sendiri apa artinya jamak? Banyak. Jamak banyak. Banyak. Jadi jamak Jadi kata yang menunjukkan arti banyak. Heeh. Taksir, hancur atau tidak beraturan. aturan. Jadi jamak taksir adalah isim atau kata atau kalimat yang menunjukkan makna banyak dengan atau bentuknya tidak beraturan. Tidak beraturan di sini berarti tidak ada tanda jamak mudzakkar salim. Apa tanda jamak mudzakkar salim? Ina, Ya, una. ya nun apa? Ya Oke. nun. Ya Ina, nun una. sama waw nun. Una Waw atau nun. ina, Bunda ya. Ina atau una ya. Benar kita. Salim. Kalau jamak mudzakkar salim, Heeh. Daya dia nun. tandanya una Una, ina. Nah, atau inna. atau ina. Jadi nggak ada tanda una atau ina karena ini tanda jamak mudzakkar salim, atau nggak ada tanda atun atau atin ya, Atin. karena ini jamak muannats salim. Kalau tidak ada tanda ini dan bentuknya berubah dari bentuk mufradnya, maka dia jamak taksir. Contohnya di sini ada al-asma ya. Di buku ada kata al-asma. Ini artinya isim-isim atau nama-nama. Ini jamak. Nah, kalau kita lihat jamak seperti ini, nggak ada ujungnya tuh nggak ada bunyi una, ina, atau atun, atin, maka asma ini namanya jamak Taksir. taksir. Isim tunggal? nama ya Pak Ustadz? Isim, secara makna isim itu nama, Bunda ya. Nama. Masmuka, asmaullah, asmaul husna itu kan namanya. Tapi kalau dalam isim makna secara bahasa atau secara nahwu, secara kaidah bahasa, berarti isim itu selain fiil atau selain huruf. Atau makna lainnya kata yang memiliki arti mandiri dan tidak berkaitan dengan waktu, itu arti isim. Kalau dalam bahasa, jadi kata yang memiliki makna sendiri, mandiri, sendiri atau mandiri, dan tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fiil berkaitan dengan waktu nanti. Jadi kalau fiil kan ada waktu lampau, sekarang, akan datang. Kalau isim nggak ada. Isim itu kata benda kan? Secara singkatnya itu kata benda. Tapi kata sifat juga isim kan? Kata ganti juga isim maksudnya. Lebih luasnya banyak selain isim itu. Cuma kalau untuk pendekatan isim itu ya kata benda. Tapi kalau secara makna ininya tadi sudah kata yang memiliki makna dan tidak berkaitan dengan waktu gitu. Itu makna secara ininya, istilahnya. Nah, ini kita ke asma ini jamak ya. Ini jamak dari tunggalnya ismun. Nah, dikatakan jamak taksir karena dia berubah dari bentuk tunggalnya. Ismun jadi asma. Beda dengan jamak mudzakkar salim, dia nggak berubah depannya tuh. Seandainya ini jamak mudzakkar salim nih, ismun ini, maka tinggal ditambahkan una jadi ismuna. Kalau ini jamak mudzakkar salim atau ismina atau ismatun, ismatin, jadi nggak berubah. Kalau itu salim, kalau itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Nah, kalau taksir ini dia
susunan hurufnya ada perubahan, ada tambahan juga. Ismun al-asma. Bisa kasih contoh lain Bu Ica? Contoh jamak taksir. Jamak taksir. Contoh Sering Asma. ada pokoknya. Asma. Ini ada sini. selain yang mana aja bebas, Ada- pokoknya yang Bu Ica. Kayak dari buku. Oke, boleh dari buku. Contoh jamak taksir. Contoh jamak. Taksir. Contoh jamak taksir. Coba Lina, apa Lina? Bocorkan Lina. From the friend. Help me Lina. Banyak sudah Bunda ya, banyak. Abwab, Banyak kan abwab, sebenarnya. masajid, Pintu-pintu, Pintu-pintu. al-abwab, abwab, masjid-masjid, al-masajidu, Masjid. malaikat-malaikat, Al-Malaika. Oh, al-malaikat itu jamak taksir itu. Al-Malaika. Nah, Baru sebutan bagus Bu Ica, al-malaikat. nabi. Nabi-nabi, al-anbiya. Al-Anbiya. Nah, itu jamak Al-anbiya. taksir. Kalau Banyak Bunda ya. kalau muridnya Murid-murid. perempuan. Apa bahasanya murid-murid? Murid Yang laki-laki, murid-murid. Dari tolibun, tunggalnya tolib. tolib orang tolib. Jadi jamaknya apa? Tulabun. Tulabun. Nah, itu jamak taksir. Tulabun. Tulabun. Nah, itu jamak taksir. Nah, yang dibahas di sini jamak taksir ini apa tanda nasabnya? Nah, tanda nasabnya ternyata seperti isim mufrad, seperti bentuk tunggal. Nah, ini kan mufrad nih. Nah, semua yang tanda rofanya domah, maka ketika tanda nasabnya dia fathah. Ini juga al-asma, ini jamak taksir, maka tanda nasabnya fathah, sama seperti isim mufrad. Normal berarti kalau rofa didomahkan, kalau nasab difathahkan, kalau jer dikasrohkan. Ulang Pak Ustadz. Kalau Biar doma, ya kasih. Benar, dari doma, ya, untuk isim mufrad atau untuk jamak taksir ini sama seperti isim mufrad. Kalau rofa didomahkan, kalau nasab difathahkan, kalau jer dikasrohkan. Jadi kalau dia jadi rofa, contoh jadi subjek, nama-nama ini bagus gitu. Al-asma'u jamilah. Al-asma'u, domah. Kenapa domah? Karena dia mubtada. Rofa tandanya domah. Kalau dia objek, contoh dia nasab, objek contohnya ini ada di contoh di sini di bukunya wa'allama Adama al-asma'a. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Nah, di situ objek. Jadi untuk jamak taksir tanda rofanya domah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasih. Sama dengan isim mufrad. Itu doang Bunda ya. Gitu doang. Oke, ada pertanyaan? Itu yang menentukan jamak itu loh Pak Ustadz, bingung. Harus tahu arti berarti ya. Khusus untuk jamak taksir, kita harus agak ingatlah pernah ketemu tunggalnya. Tunggalnya kan isim, ini asma berarti jamak. Nah, kalau yang jamak muzakkar salim kan, kalau kita ketemu ada una, ina, atin, oh ini berarti jamak nih. Untuk jamak taksir harus sering ketemu Bunda ya. Ya, saya sering ketemu Putri nih tiap Senin, ingat kan sekarang. Insya Allah kalau di jalan ketemu Putri, saya selalu ingat saya Putri. Jamak taksir. Putri jamak taksir. Putri jamak taksir. Baik. Oke, kita cukupkan untuk materinya. Sekarang masuk ke terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu.
Wahai Orang-orang Wahai orang-orang yang mereka beriman. Wahai orang-orang yang mereka beriman. Syahadatu. saksi ya. Syahadatu, kesaksian. Kesaksian. Syahadatu, kesaksian. Saksi. Ini isim ya. Kalau kata kerja bersaksi apa? Syahida. Oke, syahida. Syahida bersaksi. Jadi kata kerjanya dari syahadah ini syahida. Tidak bersaksi. Syahida. Ini fi'il madi. Apa mudhari'nya? Yashhadu. Yashhadu. Apa amarnya? Ishhad. 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 Kesaksiannya jadi syahadah. Kalau dua kesaksian Kesaksiannya syahadatani atau syahadataini. Nah, kita wajib membaca dua kalimat syahadat. Syahadatain. kesaksian. Syahadat. Oke. Ini asalnya syahadatun. Kenapa jadi syahadatu aja ini? Syahadatu. Kan kalau tanpa alif lam kan harus tanwin ya. Ini kan nggak ada alif lam nih, berarti tanwin. Kenapa di sini syahadatu doang? Kira-kira apa yang tidak boleh tanwin itu? Syahadat. Mudhof ilaih. Oke, ini idofah ya. Idofah. Ini mudhof. Kemana diidofahkannya? Ke baini. Kenapa itu baini? Karena mudhof ilaih. Kenapa kasrah tuh jer baini? Karena dia mudhof. Majrur mudhof ilaih majrur, tanda jernya kasrah. Syahadatu kesaksian. Syahadatu Kesaksian. bainikum. Di antara kalian. Di antara kalian. Bainikum di antara. Kita ulang. Syahadatu bainikum. Syahadatu baini. Kesaksian di antara kalian. Kalian. Oke, kita ulang dulu. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang mereka beriman. Syahadatu bainikum. Syahadatu bainikum. Kesaksian di antara kalian. Iza ketika. Jika. Apabila. kita pakai apabila Bunda ya. Iza apabila. Apabila. Iza apabila. Hadoro. Hadir apabila hadir datang. Boleh datang. Hadoro datang. Hadoro datang. Bedanya dengan jaa apa ya? Berarti sinonim pertama. Kalau hadoro itu, kalau ja itu lebih ke kayak orang nggak ada terus kemudian melihat oh datang nih. Nah kalau hadoro itu memang sosoknya ada di situ. Hadoro hadir. Gitu. Tapi secara umum berarti ini sinonimnya ya. Hadoro kita bilang hadir, padahal bukan dal ya. Hadir. Hadoro. Hadir. Iya kalau di Indonesia kan hadir biasa, nggak ada dok kan hadir. Hadir. Hadoro datang. Hadir. Ahadakum. Seorang ya. Kepada seorang dari kalian. Kepada Ahadakum kepada seorang dari kalian. Bukan salah seorang ya. Kepada. Ahadakum kepada seorang dari kalian. Kepada seorang. Ini kenapa ahada, enggak ahadu atau ahadi? Karena maf'ul bih. Oke, maf'ul bih. Bunda ya. Objek maf'ul bih itu mansub. Nasab, tanda nasabnya apa di sini? Nasabnya fathah. Fathah, ahada daknya. Ahada.
Kalau ini ahadu artinya bisa berantak. Jadi yang datang tuh seseorang dari kalian. Jadi bukan di sana kita katakan hadoro ahadukum. Ini berarti yang datang siapa? Seorang dari kalian. Seorang. Jadi kalau ahadakum datang kepada seorang dari kalian. Al mautu kematian. Kematian. Nah, al mautu kematian. Nah, ini berarti rofa, Bunda ya. Tandanya doma. Kenapa dia rofa? Ada al. Karena dia Bukan. fa'ilnya, Bunda, subjeknya. Oh. Subjek, Jadi ya. yang datang apa? Kematian. Oh, kematian. Oh. Nah, jadi fa'il atau subjek dari hadoro yang datang itu apa? Al mautu. Walaupun posisinya Di belakang ya. Di tengah ya. Ya. Nah, kan bisa hadoro al mautu ahadakum boleh kalau kita bikin kalimat seperti itu boleh. Atau al mautu hadoro ahadakum boleh. Oh. Nah, di sini hadoro ahadakum al mautu. Nah, ini enggak masalah. Yang penting harokatnya jangan Pak Ustadz, salah. berarti susunan di bahasa Arab itu bisa dibolak-balik gitu ya Ustadz, ya, subjek predikatnya. Bisa, dia nanti ada istilahnya muqaddam muakhor. Muqaddam itu di awal kan, Ya. muakhor diakhirkan. Oh. Jadi nanti ada mubtada, Iya. muakhor nanti ada. Khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Mubtada kan harusnya di depan nih. Contoh Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad berarti mubtada, Rasulullah khobar. Nah, kadang Rasulullah Muhammadun. Nah, berarti saat itu Muhammadnya mubtada tapi muakhor. Khobarnya yang biasa di belakang berarti khobar muqaddam. Nah, itu boleh kayak gitu. Ya Putri, boleh ya Putri? Boleh. Kalau rofa itu selalu subjek ya Pak Ustadz? Salah satu yang harus rofa, subjek. Dah Putri. Jadi rofa itu banyak, Bunda ya. Kondisi rofa itu banyak. Salah satunya subjek, salah satunya fa'il, mubtada. Fa'il harus rofa, mubtada harus rofa. Ya, Bu Ica ya. Ya makin bingung. Terima aja. Kita lanjut dulu. Terima aja apa yang disajikan ya Bu Rodia. Tapi memang itu berbeda enggak ya? Misalnya subjek ini belah sana, ini kayak tadi ya. Kadang dia di awal, jadi posisinya di awal. Kadang di Nanti ada untuk makna itu di pembahasan balaghah nanti ada maksudnya Bunda ya. Ada tujuannya. Kau diawalkan, kau diakhirkan. Itu ada. Ada ya perbedaannya. Dah Bu Rodia udah ngerti. Kita lanjut dulu deh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Wah, hai orang-orang yang mereka Diulangi dulu ininya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayyuhalladzina Mereka beriman. Wahai orang-orang yang mereka beriman. syahadatu bainikum. Syahadatu Syahadatu bainikum. di antara kalian. Iza hadara ahadakumul mautu. mautu apabila datang seorang dari kalian kalian gitu boleh. Nah, terjemahkan dulu dari awal. Hai orang-orang yang beriman, saksian di antara kalian apabila datang kepada seseorang dari kalian kematian. Hina Ketika. Hina ketika. Al-wasiyati. Berwasiat. Al-wasiyati. Berwasiat. Wasiat sih di sini ya. Ya, Di kamus berwasiat atau wasiat saja? berwasiat. Oh, berwasiat. Oke. berwasiat itu seperti kata kerja ya Ustadz ya. Padahal itu bukan. Dia bentuknya isim ini, bentuknya isim. Iya isim kan. Nah, Tapi biar enak maknanya. Oh. Al-wasiyati berwasiat. berwasiat. Isnani dua orang. Isnani dua orang.
Isnani itu dua, tapi maksudnya dua orang. Nani. Kita ulang. Hinal wasiyatisnani. Hinal wasiyat Nani. Ketika berwasiat berwasiat dua Berwasiat orang. dua orang. Zawa adlin. Zawa adlin. adlin. Yang mempunyai keadilan. Yang mempunyai keadilan. Antara mereka. Zawa adlin yang mempunyai keadilan. Mempunyai keadilan. Jawa ini musanna ya. Asalnya zu. Nah, ini asmaul hamzah nih. Oh, Zu mempunyai kalau satu, kalau dua Jawa. Kalau jama jauh. Nah, itu ya halaman 3. Oh, ini termasuk asmaul hamzah. Jadi bab itu tanda asalnya zu, akhirnya jadi da. Jadi gimana tuh? Iya, dia nasabnya tuh pakai alif. Jadi kalau robanya pakai wawu, nasabnya pakai alif, kemudian kalau jernya, enggak ini. Kalau ini zu, yang duma. ini maji, lupa bukan ke sini. Juji, juja, zuza, sama ji. Asmaul hamzah kayak gitu. Zuza sama ji. Nah, kalau duanya dia Jawa. Duanya Jawa. Zu jadi pakalain pakai fathah. Beda. Satunya ju, duanya Jawa, jamannya jauh. Nah, ju ini bisa berubah ju, ja, sama ji. Di kondisinya. Artinya mempunyai. Yang mempunyai Jawa, yang mempunyai adilin. Adilin dari kalian ya. Keadilan. Keadilan dari minkum. Minkum dari kalian. Dari kalian. Kita ulang. Hinal wasiyatisnani Jawa adilin minkum. Hinal ketika berwasiat dua yang mempunyai keadilan dari kalian. Atau akhoroni. Dua orang yang lain. Akhoroni, dua orang yang lain. Yang lain itu bahasa Arabnya al-akhor. Al-akhor. Dua orang yang lain dari akhor. Dua orang itu bahasa Arabnya selain khairukum, selain kalian. Dua orang itu bahasa Arabnya akhon. Ini berarti mufradnya. Kalau duanya berarti akhoroni ini berarti. Akhoroni. Ini berarti isim apa namanya akhoroni ini kalau nunjukin dua? Musanna. Bukan muannas, musanna. Suka keliru. Musanna tuh nunjukin dua, Bunda ya? Iya. Suka keliru tuh musanna muannas. Akhor satu orang, yang lain akhoroni dua orang. Akhoroni dua orang yang lain. Min goirikum. Dari selain kalian. Dari selain kalian. Min goirikum dari selain kalian. Kita ulang. Au akhoroni min goirikum. Atau dua orang yang lain dari selain kalian. Selain kalian. Kita ulang ya dari hina. Hinal wasiyatisnani
Inna wasiyatinani ketika berwasiat dua orang Zawa adlim minkum. minkum yang mempunyai keadilan dari kalian Au akharani min ghairi. Atau dua orang dari selain kalian. Terjemahkan dari awal Bunda, dari ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, langsung Hai orang-orang yang Langsung. beriman. Syahadat. Bunda diulang dari awal langsung. Langsung. Wahai orang-orang yang mereka beriman, saksian di antara kalian apabila datang seorang dari kalian ketika berwasiat dua orang yang mempunyai keadilan dari kalian atau dua orang yang lain dari selain kalian. Dari selain kalian. Jika antum kalian dorobetum kalian bepergian dorobetum kalian bepergian. Nah, dorobtum ini dari kata doroba, Bunda ya. Doroba ini biasanya artinya apa? Memukul. Memukul. Makanya saya heran kok berpergian di sini. Di doroba ini dia luas maknanya. Doroba makna biasanya memukul. Tapi di ayat 26 ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Di situ membuat artinya. Doroba di situ membuat. Nah, di sini doroba fil ad. Nah, ini kapan artinya bepergian? Kalau ada ininya, ada digabungkan dengan berarti fil ardinya ada lanjutan fil. Maka di sini artinya adalah dalam bumi, di dalam bepergian. Jadi khusus untuk doroba fil ard dia baru artinya berarti bepergian, enggak memukul di bumi. Jika kita bilang bisa usafir, maksudnya saya sedang safar melakukan perjalanan, atau adribu fil ard. Adribu. Nah, itu juga maksudnya sedang pergi, sedang melakukan safar. Ini kalimat lain tadi. Dorobtum fil ardi, kalian bepergian di bumi. Di dalam bumi. Dorobtum fil ard, kalian bepergian di bumi. Di dalam bumi. Kalau bepergian di Pluto, dalam bumi. Enggak pakai doroba lagi. Pakai doroba. Pakai lagi, enggak pakai doroba. In antum dorobtum fil ard, ulang. In antum dorobtum fil ard, kalian bepergian di dalam bumi. Maka asobatkum menimpa kalian ya. Menimpa kalian. Asobatkum menimpa kalian. Asobatkum menimpa kalian. Perhatikan di sini asoba. Ini fil apa? Madi ya. Madi berapa huruf? 4. 5 ya. 4. Empat apa 5? 4. Apa aja coba 4 hurufnya? Alif, Hamzah, Sod, Alif, sama Ba. Kalau tak di situ apa? Kan ada tak tuh asobat. Asoba. Ini domir berarti ya? Iya, domir. Tak di sini iya berarti. Iya. Iya. Jadi aslinya mah 4. Asoba. Menimpa. Kayak belum ada yang ngasrip ya?
Kita tasik dulu nih asoba Bu Citra. Asoba. Asobu. Mangga Bu Citra. Bu Ica juga lancar yang gini mah. Asabat. Nyari yang susah Bu Ica. Oh ya. Asoba. Yang faala ya Ustadz ya. Yang faala, yang Balik. wajan. Asoba, asobu, asobat, asobata, asobna, asobta, asobtuma, asobtum, asobti, asobtuma, asobtuna, asobtu, asabna. Alhamdulillah. Masya Allah. Lancar. Ya, itu baru Alhamdulillah. yang orang lain yang bertahun-tahun. Saya nggak apa-apa pertama Pak Ustadz lebih gampang. Nanti lagi Bu Citra yang Asal agak gampang. Kalau Ya, nanti yang gampang-gampang aja Ustaz. Asoba mudorenya apa nih asoba Bunda? Yusibu. Nah, kalau yang 4 huruf pasti mudorenya depan domah tengah kasroh ya Bunda. Yu, si, karena dia kasroh, alifnya jadi ya. Yusibu. Amarnya Asib. Dan perintah 4 huruf pasti ai depan fathah tengah kasroh. Kalau mudorenya pasti domah depan kasroh tengah di awal apa? Domah awal kasroh tengah itu mudorenya. Kalau perintahnya pasti fathah depan dan kasroh. Asoba yusibu asib. Asobat. Ditulis dulu enggak? Ditulis ini. Bu Citra nulis. Ditulis. Putri, lagi nulis. Ada ditulis Ustaz. Iya, tulis. Ada. Banyak. Padahal udah nih asoba yusibu. Udah pernah dulu. Pernah, cuma lupa ya. Itu dulu, sekarang Iya, sekarang beda lagi. Tulis lagi. Biar betul betul. Biar catatannya banyak Bunda ya. Iya. Bukan di malaikatnya. Banyak Wah, catatan. ini jadi saksi. jadi kan saksi. dicatat ini setiap Banyak catatan Putri. Biarin jadi nempel, dicatat. Saya juga nyatet deh. Dibaca juga. Dibaca enggak, dibuka enggak. Asobatkum menimpa kalian. Musibatul maut. Musibah maut. Kematian. Musibatul maut, musibah kematian. Nah, ini musibatu. Kenapa domah dia, Bunda? Itu rofa enggak? Dia rofa. Kenapa dia rofa? Maka musibahnya kan pertama kata kerja. Objeknya yang mana? Objeknya kum ya Bunda ya? Subjek ya ini Ustaz. Jadi objeknya kum berarti musibatunya subjeknya. Subjek. Musibatu. Nah, kan apa yang menimpanya? Musibah maut. Musibah. Jadi kenapa dia rofa? Karena dia fa'il subjek tadi. Jadi hiyanya berarti kematian menimpa. Gimana sih musibah? Musibah bukan kata kerja ya, musibah. Enggak pakai tak ini. Dia pakai tamar. Nah, berarti tatanisnya yang tadi ada ta ini ya, berarti nunjuk ke mewakili Musibah. ini. Karena dia muannas kan. Ada tamar betul. Nah, jadi tatanis ini kemana nunjuknya? Ke musibah. Jadi ada yang mewakili. Maka dan musibah ini mudhof, al-mauti mudhof ilaih. Jadi kenapa al-mauti majrur? Karena dia mudhof ilaih. Jadi mulai paham Bunda ya, gampang ternyata ya. Kenapa doma, kenapa kasroh. Ulang-ulang gampang. aja. Gampang sekali. Kita ulang. Dari in antum darabtum fil ardi. In antum kalian berpergian di dalam bumi. Asobatkum musibatul maut. Musibatul maut. Maka kalian musibah kematian. Terjemahkan dari in antum darabtum.
Langsung. Jika kalian kalian bepergian di dalam bumi, maka menimpa kalian musibah kematian. Menimpa kalian musibah kematian. Bu Ica dari awal perkata dulu sampai musibatul maut. Sampai musibatun. Ya Musibatun. ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, syahada, kesaksian bainikum di antara kalian, idza apabila hadara datang ahadakum kepada seseorang dari kalian al maut kematian, hina ketika al wasiyah berwasiat, asnani dua orang, zawa yang mempunyai adlin keadilan, minkum dari kalian, atau akharoni dua orang yang lain, min dari wairikum selain kalian, in jika antum kalian gorob kalian bepergian fil ardi di dalam bumi, fa asabatkum maka menimpa kalian musibah al maut kematian. Wahai orang-orang yang mereka beriman, kesaksian wahai orang-orang yang mereka beriman, kesaksian di antara kalian apabila datang kepada seorang dari kalian kematian ketika berwasiat, dua orang yang mempunyai keadilan dari kalian, atau dua orang yang lain dari selain kalian, jika kalian bepergian di dalam bumi, maka menimpa kalian musibah kematian. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ini mau Ustaz, satu halaman mau. Boleh, nanti Bu Ica semuanya. Oh jangan. Banyak tuh Bu Tri lagi Ustaz, Bu Tri. Bu Tri udah gak sabar tuh. Udah pengen. Gak sabar nunggu. Ustadz, maaf Ustadz, jadi setiap subjek itu harus rofa ya Ustadz ya? Jadi kan nanti itu ada isim yang rofa, ada isim yang nasob, ada isim yang jer. Nah nanti ada yang isim rofa ini apa aja tuh? Udah. Nah salah satunya nanti fa'il, termasuk isim marfu, namanya marfuat ya, asmaul marfuat, isim yang dirofakan tuh nanti ada fa'il. Fa'il itu kan subjek berarti ya. Iya, subjek. Mubtada, khobar, nanti ada kayak gitu, ada mubtada, khobar tulis isim kana, khobar ina. Ada berapa ya? Ada 10-an. Jadi kalau hafal itu nanti, oh ini masuknya rofa nih. Tapi kalau fa'il itu pasti harus pakai ini ya. Pasti rofa. Pasti rofa ya. Oh, pasti ya. rofa. Ya, kecuali, oh iya, fa'il pasti rofa. Tapi kalau bicara subjek, apakah dia harus rofa? Kalau kemasukan inna, dia subjek nih. Kemasukan inna yang nggak jadi rofa nanti. Jadi contoh Muhammad Rasulullah, terus kita katakan inna Muhammadan, beda status. Tapi kalau diartikan di Indonesia kan dia jadi subjek, tapi nanti istilah Arabnya kemasukan inna berubah dia, bukan mubtada lagi. Jadi nanti ada mungkin nanti di kenapa Bu Bica? Fa'il itu subjek dalam kalimat fi'liyah. Subjek dalam kalimat fi'liyah. Apa tuh kalimat fi'liyah, Bu Citra? Yang diawali dengan fi'il, kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah itu. Di dalam bahasa Arab kan kalau bikin kalimat boleh kata kerja dulu nih. Contoh Jahaba Muhammadun ilal masjid. Jahaba Muhammadun ilal masjid. Ya. Nah di sini kan kalimatnya diawali oleh kata Jahaba, kata kerja, fi'il. Nah kalimat seperti ini namanya kalimat fi'liyah. Nah subjeknya dalam kalimat Jahaba Muhammadun ilal masjid kan Muhammad. Istilah subjeknya namanya fa'il. Iya. Jadi subjek dalam kalimat fi'liyah.
Fa'il. Nah, kalau subjek dalam kalimat ismiyah, contoh Muhammad pergi ke masjid, kita bikin kalimatnya Muhammadun zahaba ilal masjid. Halo, sinyalnya aman ini? Aman. Man. Lagi mikir. Oh, ibu-ibunya mikir, Ustaz. Oh ya, kirain kayak ngumpul fresh. Ibu-ibu. Muhammadun zahaba ilal masjid. Nah, di sini istilahnya bukan fa'il lagi. Muhammad di sini bukan fa'il, Bunda ya. Tapi dia jadi mubtada. Perlu saya tulis kayak ini. Bentar ya. Ada kalimat, ini kalau di bahasa Indonesia kan sama. Muhammad pergi ke masjid. Terus kita bikin kalimatnya. Muhammad zahaba ilal masjid. Ini yang pertama. Terus yang kedua, tulisnya zahaba. Nah, ini dua-duanya kalau diartikan sama ya. Muhammad pergi ke masjid. Nah, cuma penyusunannya ini diawali Muhammad, ini isim. Nah, kalau ini diawali zahaba ini. Nah, kalimat yang diawali isim namanya kalimat ismiyah. Ini karena diawali isim namanya istilahnya ismiyah. Kalau ini diawali fi'il namanya fi'liyah. Nah. Cerita belum lahir kayak. Belum lahir, belum hadir di sini. Fi'liyah. Nah, ini kalau diartikan di Indonesia kan sama-sama Muhammad pergi ke masjid. Muhammadnya subjek. Nah, cuma nanti jadi beda istilah nih. Jadi berbeda istilahnya. Kalau Muhammad di kalimat ismiyah, dia statusnya mubtada. Mubtada. Kalau Muhammad di kalimat fi'liyah, subjek ini namanya fa'il. 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 Nah, mubtada ini harus rofa. Jadi yang termasuk harus rofa itu dia mubtada, fa'il juga harus rofa. Nah, kalau ini setelahnya berarti istilahnya khobar. Jadi kalau kalimat ismiyah bagiannya itu ada dua. Ada mubtada dan khobar. Kalau kalimat fi'liyah susunannya bisa fi'il, fa'il. Kalau nanti yang butuh objek berarti maf'ul. Jadi kalau kalimatnya yang butuh objek seperti akala Muhammadun al-khubza. Nah, berarti akala fi'il, Muhammadun fa'il, al-khubza roti jadi maf'ul bi. Susunannya itu. Nah, jadi fa'il itu subjek dalam kalimat fi'liyah. Kemudian kalau mubtada subjek dalam kalimat ismiyah. Bisa kita katakan seperti itu. Kalau dari makna mubtada sih yang mengawali, jadi yang mengawali kata dalam kalimat ismiyah namanya mubtada. Nah, nanti yang termasuk rofa itu mubtada, fa'il, khobar itu harus rofa. Jadi didomakan terus tuh. Kenapa Muhammadun? Karena dia mubtada. Mubtada berarti harus marfu. Tandanya doma. Tadi zahaba artinya apa ya Ustadz ya zahaba? Zahaba pergi. Oh pergi ya Ustadz. Oh iya pergi. Di Muhammadun zahaba ilal masjid berarti Muhammad pergi ke masjid. Itu subjek dan yang depanmu isim namanya mubtada. Oh, mubtada. Mubtada subjeknya mubtada. Kalau yang mubtada subjek dalam kalimat ismiyah. Kalau dalam zahaba Muhammadun istilahnya fa'il. Fa'il. Kalau fa'il subjek dalam fi'liyah. Fi'liyah.
Fi'liyah berarti kalimat yang diawali fi'il. Dua-duanya subjek. Nah, Lanjut Pak kita Ustaz. lanjut. Oke. Tahbisuna. Nah, tadi tehnya. Kalian menahan. Tahbisuna. Kalian Bisuna. menahan. Tahbisuna. Tahbisuna. Huma Nahuma. Keduanya. Kita ulang. Keduanya. Tahbisunahuma. Kalian menahan kalian menahan keduanya. Kalian menahan keduanya. Kaliannya mana Bunda? Tawaunun ya. Ta'wawun. Berarti fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari. Apa madinya Bunda? Habasa. Ya. Tabasu. Apa madinya? Habasa. Oke, hurufnya berarti Kata. ini habisa Bunda ya. Oh, habis. Bisa. Madinya habisa, mudhari'nya ya. Ya bisu. Ya, bisu. Bisu. Perintahnya Bis. bis. Menahan. Bis. Bis. Ini baru kayaknya kosakata ini. Iya. Kata baru ya. Habisa ya basu. Habis. Bu Rodiah tasrif mudhari ya bis. Ya bisu. Ya bisu kan biasa aja kali ya. Ya di wajan Kayak pertama. fa'ala gitu. Yang ulu. Toyansu. Ya bisu, ya bisani, ya bisuna. Tah bisu, tah bisani, tah bisna. Oke iya. Ya bisna. Tah bisu, tah bisani, tah bisuna. Tah bisina, tah bisani, tah bisna. Habisu, nabisu, nahbisu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kayak sarapan tasrif bagi Bu Rodiah. Punya. Wah, belum kayak Brina, belum, masih terbatas, ada yang salah. Tahbisunahuma. Kalian menahan keduanya. Kalian menahan Keduanya. Mimba dis-sholati. setelah sholat. Dari sesudah sholat. Mimba dis-sholati dari sesudah sholat. Maka yupesimani. Simani tenaun Ya belakang alif. Keduanya bersumpah. Keduanya bersumpah. Yupesimani. Keduanya bersumpah. Mana nunjuk duanya? Yang nunjukin duanya? Alif. Oke. Ya dan ani ya. Alif nun. Iya. Apa madinya? Ini mudhari. Apa madinya? 4 huruf nih. Aksama. Oke. Kalau depannya sudah domah, yuk ini berarti 4 huruf. 4 huruf. Nah, berarti caranya hilangkan ya-nya. Nah, kalau huruf setelah ya dihilangkan mati berarti tambah hamzah depan. Maka dan patahkan semua huruf. Jadi sama. Di fi'il madinya sama. Yuqsimu. Mudhari'nya Yuqsimu. Sama. yuqsimu. Perintahnya Aqsim. Bersumpahlah. Bunina tasrif mudhari yuqsimu. Yuqsimani, yuqsimuna. Tuqsimu, tuqsimani, yuqsimna.
tuqsimu, tuqsimani, tuqsimuna, tuqsimina, tuqsimani, tuqsimna, uqsimu, nuqsimu. Bersumpah, Masya Allah. Syukran Bu Nina. Afwan, Ustaz. Bersumpah. Fayuqsimani billah. Fayuqsimani billah. Fayuqsimani billah, maka Keduanya keduanya bersumpah bersumpah pada Allah. pada Allah. Dengan Allah. Boleh dengan Allah. Fayuqsimani billah, maka keduanya bersumpah dengan Allah. Dengan Dengan Allah. Allah. In, Jika jika. Dan jika Jika. Irtabtum. kalian ragu. Kayak tadi tuh Kalian ragu. ragu. Irtabtum, kalian ragu. Ragu. Mana kaliannya Bunda? Tum, Tum. Fil apa? madi. Madi. Berapa huruf? 4. 4. Kalau madinya depannya kasroh, ini bukan 3, 5 bukan ya. 4 ya. 5. Nah, antara 5 dan 6. Di sini kemungkinannya 5. Apa aja coba hurufnya 5 ini? Hamzah, ro, Hamzah, ro, ta, ba. ada alifnya ya. Alif. Di mana alifnya kira-kira? Setelah ba. Irtaba. Nah, jadi Irtaba. Irtaba. Irtaba, ragu-ragu. Irtaba, ragu-ragu. Ini kalau pernah dengar kata roibun. Pernah dengar kata roib? Ya. Jalikal kita bula roiba. Roibun. Jadi dari kata roibun itu keraguan. Dari kata ini kemudian dijadikan yang 5 huruf. Polanya berarti ifta'ala. Berarti roibun ini kemudian dikasih wajan ifta'ala menjadi irtaba. Jadi tambahan hurufnya hamzah di depan dan ta. Kalian ragu-ragu. Dan ta ya setelah ro-nya. Jadi huruf tambahannya berarti hamzah dan ta. Mana warnanya nih? Warna. Oh, asalnya roibun ya. Asalnya. Oh, roibun. Dan huruf asli itu kan ditambah fathah huruf dan asli itu kan fa, ain sama lam. Berarti ini tambahan, ini tambahan. Nah, berarti di irtaba ini tambahnya ini sama ini. Asalnya mah roba. Di kata bendanya roibun, keraguan. Roibun. Berarti huruf aslinya mah ro, alif. Apa mudorenya? Irtaba. Yartabu. Yartabu. Oh, yartabu. Ujungnya pasti doma kalau mudore. Oh iya. Yartabu. Yartabu. Ifta'ala yafta'il. Irtaba yartabu. Irtabu. Amarnya berarti irtab. Ragu lah. Bilangnya berarti irtab. Irtaba, yartabu, irtab. Oh, nggak pakai fathah lagi ya. Irtab. Fathah mana? Taknya. Oh enggak. Apa? Pakai tak irtab. Cuma alifnya hilang. Taknya kan di situ pakai fathah. Pakai alif. Alifnya dihilangkan karena ba-nya disukunkan. Jadi ba-nya sukun, alif kan sukun ya, maksudnya alif kan dia bisa katakan sukun sehingga ada 2 sukun maka hilang. Layal taqiyani asal enggak boleh bertemu 2 sukun. Layal taqi asal. Roibun ditambah. Butri tasrif irtaba. Tuh, Butri. Irtaba. Ikutnya yang kolom A. Fil madi. Gampang. Irtaba. Irtabu. Ulang Putri dari awal. Irtaba. Yang kolom A dia. Irtaba, irtabu, irtabat, irtabata,
irtabna. Tabeta. Irtabtuma, irtabtum. Irtabti, irtabtuma, irtabtunna. Irtabtu, irtabna. Masya Allah. Hehehe. Alhamdulillah. Jadi dari Lembut Putri, luar dari biasa. Roibun. Lalu Ica ini. Itu tandingan untuk kita. Irtabtum. Irtabtum, Kalian ragu-ragu. Jika kalian ragu-ragu. Tidaklah. Nashtari. Panjang nun. Kami menukar. Nashtari, kami menukar. Kami menukar. Bihi dengannya. Samanan. Harga. Samanan, harga. Oke, kita ulang dulu. Fayuqsimani billah. Maka keduanya bersumpah dengan Allah. Ini jika kalian ragu-ragu. La nashtari bihi samanan. Tidaklah kami menukar dengannya harga. Walau dan meskipun. Kalau boleh. Atau boleh di situ meskipun. Dan meskipun, walau dan meskipun. Walau dan meskipun. Karena adalah meskipun adalah kurba. Mempunyai yang tadi seperti tadi ya. Asmaul Homsah tadi. Ini Asmaul Homsah ja-nya berarti nasab ya. Ja-nya nasab tandanya ja yang mempunyai kurba kerabat. Mempunyai kerabat. Mempunyai kerabat. Kurba. Yang punya kerabat. Walau kana za kurba. kurba. Dan meskipun adalah yang mempunyai kerabat. Oke. Wala dan tidaklah naktumu kami menyembunyikan. Naktumu kami menyembunyikan. Ini mana kaminya? Nunnya. Apa madinya? Katama. Mudorenya? Yaktumu. Perintahnya? Uktum. Katama yaktumu. Wala naktumu dan tidaklah kami menyembunyikan. Wala naktumu dan tidaklah kami menyembunyikan. Syahadatullah. Kesaksian Allah. Kita ulang. Wala naktumu syahadatullah. Wala naktumu syahadatullah. Dan tidaklah kami menyembunyikan kesaksian Allah. Inna sesungguhnya kami izan. Apabila jika begitu beda ya izan beda. Jika begitu laminal asimin. Sungguh minal asimin.
Minal asimi, orang-orang yang berdosa. Dari orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya kami Sungguh orang-orang yang berdosa. Oke, kita gabung. La minal asimin. Sungguh dari orang-orang yang berdosa. Laminal asimin, sungguh dari orang-orang yang berdosa. Kita ulang. Inna idzal minal asimin. Inna idzal minal asimin. Sesungguhnya kami Jika begitu, sungguh dari orang-orang yang berdosa. Asimin jama apa Bunda? Asimin. Muzakkar salim. Jama muzakkar salim. Tandanya apa? ya Ya nun ina atau ya nun ya. Kita ulang dari tahbisunahuma min ba'dis sholat. tahbisunahuma Tahbisunahuma min ba'dis sholat. Kalian menahan keduanya dari sesudah sholat. Fayuq simani billahi inirtabtu. Fayuq Maka keduanya bersumpah dengan Allah. La nashtari bihi samanan. Tidaklah dengannya dengan harga. Walau kana za qurba. walau kana qurba, dan meskipun dia adalah yang mempunyai kerabat. Fayuq wala naktumu syahadatallah. Wala naktumu syahadatallah, dan tidaklah kami menyembunyikan kesaksian Allah. Inna idzal minal asimin. Sesungguhnya kami jika begitu dari orang-orang yang berdosa. Terjemahkan dari tahbisunah. Kalian menahan keduanya dari sesudah sholat, maka keduanya bersumpah dengan Allah. Jika kalian ragu, tidaklah kami menukar dengannya harga, dan meskipun dia adalah yang mempunyai kerabat, tidaklah kalian menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya kami jika begitu sungguh dari orang-orang yang berdosa. Putri dari tahbisunahuma. Tahbisunahuma ba'di sholat. Kalian menahan keduanya dari sesudah sholat. Wayu qasimu nabillahi. Simani. Simani ya, bukan simuna. Baru sampai billahi. Wayu simani billahi, maka keduanya bersumpah dengan Allah. Inir tabetum, jika kalian ragu-ragu, la nastari bihi samanan walau kana za qurba. Tidaklah kami menukar dengannya harga, dan meskipun adalah yang mempunyai kerabat, wala naktumu syahadatallah, dan tidaklah kami menyembunyikan kesaksian Allah. Inna idzal minal asimin, sesungguhnya kami jika begitu sungguh dari orang-orang yang berdosa. Alhamdulillah. Betul, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Udah selesai, Putri. Ya, langsung ya. Langsung, Putri. Kalian menahan keduanya dari sesudah sholat, maka keduanya bersumpah dengan Allah. Jika kalian ragu-ragu, tidaklah kami menukar dengannya harga, dan meskipun adalah yang mempunyai kerabat, dan tidaklah
kami menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya kami juga begitu, sungguh dari orang-orang yang berdosa. Alhamdulillah. Mantap Putri. Bu Nina dari awal. Hari ini satu ayat dulu ya Bunda ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman, syahadatu bainikum, kesaksian di antara kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila datang kepada seseorang dari kalian kematian, hinal wasiyatisnani, ketika berwasiat dua orang, zawa adli minkum, yang mempunyai keadilan dari kalian, au akhoroni, atau dua orang lain dari selain kalian, au akhoroni, atau dua orang yang lain, min ghairikum, dari selain kalian, in antum dorobtum, jika kalian in antum dorobtum fil ardi, jika kalian bepergian di dalam bumi. Fa asobatkum musibatul maut, maka menimpa kalian musibah kematian. Tahbisunahuma, kalian menahan keduanya, mimba di sholati, dari sesudah sholat, fayuqsimani billah, maka keduanya bersumpah dengan Allah, inirtabtum, jika kalian ragu, la nashtari bihi, tidaklah kami menukar dengannya, samanau walau kana dza qurba, harga dan meskipun dia adalah yang mempunyai kerabat, wala naktumu syahadatallah, dan tidaklah kami menyembunyikan kesaksian Allah, inna, sesungguhnya kami, idzal laminal asimin, jika begitu sungguh dari orang-orang yang berdosa. Wahai orang-orang yang mereka beriman, kesaksian di antara kalian apabila datang kepada seseorang dari kalian kematian, ketika berwasiat dua orang yang mempunyai keadilan dari kalian, atau dua orang lain dari selain kalian, jika kalian bepergian di dalam bumi, maka menimpa kalian musibah kematian. Kalian menahan keduanya dari sesudah sholat, maka keduanya bersumpah dengan Allah, jika kalian ragu, tidaklah kami menukar dengannya harga, dan meskipun dia adalah yang mempunyai kerabat, dan tidaklah kami menyembunyikan kesaksian Allah, sesungguhnya kami jika begitu, sungguh dari orang-orang yang berdosa. Alhamdulillah. Ya Allah, syukran Bu Nina. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maafnya ya. Ini di ayat ini ada tentang wasiat. Wasiat itu apa benda? Wasiat itu janji. pesan kali yang sebelum meninggal. Ada sama berjanji ya. Wasiat apa Bu Rodia tadi? Pesan-pesan Iya, sebelum pesan. Berjanji. kali. Pesan. Makanya di Kristen itu ada surat berjanji. Oh, berjanji. Oke. Wasiat bisa tadi ya, pesan seseorang sebelum meninggal. Nah, tapi khusus berkaitan dengan wasiat di sini, pesannya berkaitan dengan harta yang memang nanti harus dilaksanakan. Nanti ada istilahnya hibah, ada wasiat, dan ada waris, ada waris. Nah, hibah seandainya ada anggap orang tua nih, hibah itu
menyampaikan atau memberikannya atau menyampaikannya ketika hidup dan diambil ketika hidup juga. Oh, hibah itu. Nah, itu hibah. Contoh, kalau saya berikan tanah ini untuk kamu, maka saat itu juga hak miliknya langsung pindah, Bunda ya. Langsung boleh diambil oleh Hibah. yang dihibahkan. Kalau wasiat diucapkannya ketika hidup, tapi diambilnya setelah meninggal. Nah, jadi saya wasiatkan kamu satu tanah ini. Itu pas hidup jangan diambil, belum jadi miliknya. Pas meninggal nanti baru diambil. Walaupun nanti dengan syarat-syarat tidak boleh lebih sepertiga hartanya ya. Nah, kalau nanti melebihi berarti harus dikoreksi lagi, maksudnya diberikan sepertiganya aja. Kalau warisan itu diurusnya setelah meninggal dan dibaginya setelah meninggal. Jadi kalau nggak ada urusan warisan itu di awal-awal atau sebelum meninggal, orang tua udah bagi-bagi waris, nggak ada istilahnya. Warisan itu harta sisa setelah ada sohibul, ada yang meninggal, kemudian hutangnya udah lunas, pengurusannya udah selesai, ada harta sisa, maka itulah warisan. Maka diurusnya setelah meninggal, diambilnya setelah meninggal. Pak Ustadz, tadi syaratnya wasiat tidak boleh apa, Pak Ustadz? Lebih Dibagikan sebelum. Tidak boleh sepertiga. Jangan melebihi. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih, Bunda. Sepertiga dari harta dari kita. Dari ya harta yang nanti warisan. Wasiat ya. Maksudnya warisan itu contoh dia 10.000 lah ya. Ya. Nah berarti wasiat itu jangan melebihi minimal berarti maksimalnya 300 berarti. 300. Nah, berarti 300. Atau tadi kalau 900 berarti jangan melebihi 300. Oh, jadi itu batasnya tuh. Itu boleh diucapkan ketika kita masih hidup, tapi nanti diurusnya, diambilnya sudah meninggal. Nah, setelah si pengucap itu meninggal. Oke. Itu harus hitam di atas putih, Pak Ustadz? Nah, kalau sekarang, ya ini di ayat ini harus ada saksi. Kalau sekarang kan bisa. Saksinya orang lain ya, bukan dari keluarga. Dari keluarga juga boleh, Bunda. Yang adil. Kalau sekarang ada hitam di atas putih, ada pengacara dan notaris sekarang lebih. Oh, wasiat dinotariskan. Biar kuat, biar nggak ada sengketa di depan, ya harus hitam di atas putih juga. Apalagi besar nilainya ya. Apalagi besar. Hitam di atas putih, terus misalkan kalau saksinya itu misalkan ya proses suatu keluarga ya, bapak, ibu gitu, anak-anak, itu boleh nggak saksinya itu anak-anaknya itu sendiri? Boleh, Bunda. Apalagi memang saksinya itu dari memang ahli waris ya, biar nggak ada bahasanya sengketa gitu. Iri ya. Ya. Tapi yang mendapatkan wasiat ini yang nggak dapat warisan ya, Bunda ya. Jadi bukan bukan sohibul waris. Ya. Jadi yang boleh menerima wasiat ini yang tidak punya hak warisan. Oh, artinya bukan anak-anak ya. Bukan anak kita ya. Ini wasiat rumah ini buat anak-anak kita ini, boleh anak itu jadi saksi boleh, ya? gitu. Nah, boleh jadi saksi. Penerima wasiat bukan penerima warisan ya. Orang suka gini, ini dia wasiat bahwa rumah ini buat anak yang ini. Itu mah enggak, itu udah ngelanggar. Hibah aja kalau itu ya kayak gitu. Kalau mau hibah aja ya. Hibah kasih. Hibah kan boleh kan kalau itu. Kalau hibah nggak ada aturan 30%. Nggak ada aturan jumlah apa nggak ada. Nggak ada ya, bebas ya. Kalau hibah itu bebas. Tapi kalau gini Pak Ustadz, kalau misalkan pesan artinya kita punya anak nih, terus hibah mah udah lah ya sama. Tapi ada seseorang yang dia harus melaksanakan sesuatu, tetapi belum saatnya. Terus kita misalkan orang tuanya tuh suatu saat nggak ada, boleh nggak kita pesan bahwa ini ya nanti kalau orang tua sudah tidak ada, tolong diberikan ke si A untuk menunaikan hajatnya, gitu boleh nggak? Tapi disaksikan oleh anak-anak semua gitu. Itu apa? Sih sebenarnya nggak mengikat kalau si yang dikasih ini ahli waris, Bunda ya. Itu sebenarnya nggak mengikat. Nggak ada aturannya gitu. Nggak ada aturannya, kecuali dihibahkan nih saya punya harta, cuma sekarang belum bisa diambil karena belum bisa dicairin lah, mungkin dari tanah itu harus dijual dulu gitu, Bunda ya.
Ya. Nah, dan memang untuk sekarang juga belum bisa dilaksanakan. Berarti langsung dihibahkan uang itu atau jumlah yang memang nanti buat digunakan. Jadi jadi hibah aja gitu ya, hibah ya. Walaupun tidak bisa digunakan saat itu, tapi hibah. Beda kalau diwasiatkan dan yang menerima itu ternyata termasuk ahli waris, yang enggak hanya pesan saja, maksudnya berarti nanti dia hanya pesan yang ya kalau dikabulkan berarti nanti berembuk hartanya dari mana, anggaplah dari harta warisan itu nanti patungan bareng buat ke adik itu. Jadi nanti akadnya bereskan dulu warisannya kalau model kayak gitu, bereskan pembagian warisannya kalau ada, kemudian tadi ada pesan ibu nanti si A ini, si A, maksudnya si ahli waris, kalau bukan ahli waris mah boleh Bunda nanti. Maksudnya di luar keluarga nih, di luar anak, itu berarti boleh kalau kayak gitu, berarti masuk wasiat. Tapi kalau ahli waris, misalnya ada anak mungkin kurang, ya di antara yang lainnya kurang, atau belum, yang lainnya udah, dia belum gitu kan. Takutnya kita keburu meninggal, terus kita pesankan ke anak-anak, dan yang anak ke ini karena belum haji nanti disisihkan buat haji. Nah itu secara hukumnya sebenarnya nggak bisa diambil dari harta itu. Kalau itu wasiat nggak bisa tuh. Seandainya pun mau dilaksanakan nanti prosesnya berarti tadi hartanya udah, seandainya warisan itu udah terbagi, dan nanti tinggal ada yang koordinir, maksudnya patungan atau apa. Oh jadi harus warisnya dulu dibagi gitu? Iya, nantinya kalau benar harus nggak bisa gini nggak Pak Ustadz, bisa nggak misalkan sejumlah ini hibah dulu gitu loh untuk kalau itu bisa, ya. Tapi kan kalau udah mau kalau hibah kan sebelum meninggal keluarga. Iya, maksudnya sebelum meninggal. Memang sebelum meninggal. Dan hak miliknya sudah. Iya, mengantisipasi gitu loh, seandainya meninggal si ini belum menunaikan ininya, nah inilah dia hibah untuk dia gitu ya. Itu boleh, berarti harta itu sebenarnya sudah jadi hak milik, udah bisa diambil, cuma karena mungkin masih utuh, kalau tanah belum dijual, itu kan berarti bisa kalau kayak gitu Bunda, hibah itu bisa. Jadi kalau wasiat nanti, kalau niatnya wasiat nggak bisa kalau dia wasiat, karena harus non penerima wasiat, penerima warisan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Tapi diucapkan sebelum meninggal nanti, itu untuk ini bisa jadi hibahnya. Iya, tapi emang dia harus diambil, masa pindah kepemilikan itu ketika hidup si orang itu. Jadi kalau dengan syarat nanti kalau saya sudah meninggal, nanti harta ini buat kamu, itu kan wasiat tuh, bagian ini buat itu, wasiat itu nggak boleh. Tapi kalau pas hidup mama kasih tanah ini buat nanti kamu haji, nah itu kan hibah dan ada saksinya bahwa itu dihibahkan, itu boleh. Dan itu nanti nggak termasuk harta yang dibagi-bagi, karena sudah milik si anak. Jadi udah nggak bisa masuk bagian yang nanti dibagikan. Beda dengan wasiat. Wasiat itu harta dari yang meninggal tadi, dan sebelum dibagikan warisan maka wasiat tadi harus ditunaikan dulu, hutang harus ditunaikan dulu. Nah sisanya baru nanti dibagikan buat warisan. Tapi tidak boleh lebih dari 30%. Jangan melebihi 30%. Kalau melebihi 30% ya bisa tadi dimusyawarahkan, tinggal dibatasin segitu. Koreksi aja. Nah di ayat ini, sebab itu karena berkaitan dengan wasiat ini penting, maka harus ada saksi Bunda ya. Harus dikuatkan dengan saksi 2 orang yang adil. Cuma di sini kebetulan kasusnya atau kejadiannya dalam perjalanan, dan saksi yang partner perjalanannya ini bukan non-muslim. Nah, bukan non-muslim di sini. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati isnani jawa'adin minkum aw akharani min ghairikum. Jadi kasusnya ada seorang muslim melakukan perjalanan dan yang menemaninya non-muslim, kemudian ditimpa meninggal intinya si muslim ini, dan sebelum meninggal ini dia berwasiat. Nah, karena kondisinya
nggak ada saksi Muslim, maka karena kondisinya darurat tadi boleh min ghairikum. Jadi wa'au akhoroni min ghairikum. Boleh saksinya non Muslim saat itu. Nah, kalau sekarang tadi notaris ya, intinya agar wasiat atau amanah itu tersampaikan dan benar gitu. Ini kenapa disyaratkan adil, dan kalaupun darurat gak ada sama sekali, harusnya kan adil itu berarti Muslim. Seandainya pun gak ada sama sekali, maka karena saat itu adanya non Muslim boleh, itu boleh. Kalau ragu, diambil kesaksiannya. Sebab itu kalau di ayat ini kalau ragu tahbisu nauma mimba isolat, ragu pasal kesaksian orang ini benar enggak? Nah, fayusimani billah inirtabtum la syahadatuna la nashtari bisamanan qawlan la nashtari bisamanan walau kana ja qurba wala naktumu syahadat. Intinya kalau seandainya si keluarga korban ini ragu, keluarga yang kena musibah ini ragu kesaksiannya salah, diambil sumpahnya agar yakin bahwa yang disampaikan si saksi ini benar. Tapi poin pentingnya adalah bahwa tadi agar tidak terjadi sengketa di depan, seandainya tadi ada orang yang mau meninggal, tanda-tandanya dia udah ngerasa, nah, maka kemudian dia berwasiat, harus ada saksi, atau sekarang mau dikumpulkan keluarganya, hitam di atas putih, biar nanti pas memang terjadi atau tadi meninggal sudah nggak ada keributan lagi. Nah, masalahnya kan khususnya di masyarakat di kampung itu ada orang, si orang tuanya itu mengatakannya hanya ke orangnya saja, dan benar sebenarnya benar gitu, karena si anak itu baik, kemudian yang ini buat kamu gitu dihibahkan. Tapi karena nggak ada saksi pas meninggal, ya tadi keributan kan. Nah, ini yang harus dihindari, khususnya bagi yang kira-kira mau meninggal, ini harus beres semua kalau bisa, sebelum meninggal itu dirapiin semua urusannya. Bagi ada potensi, ada harta yang mungkin nanti bisa jadi potensi masalah, tadi harus dibagi. Anak-anaknya juga kita tahu mungkin karakternya kayak gimana, ini harus kalau bisa harus salah satunya dengan wasiat atau yang lain, dan ini harus benar-benar kuat saksinya atau tadi dengan notaris hitam di atas putih, biar tidak ada masalah di depan. Di ayat ini tadi mengarahkan atau memotivasi kita ke arah sana, khususnya berkaitan dengan wasiat. Wallahu a'lam. Kalau wasiat itu tertulis jadinya ya, tertulis. Bebas Bunda ya, sebenarnya boleh diucapkan. Kalau udah nggak bisa berucap, berarti tinggal nyuruh juru tulis atau tadi notaris. Dan tadi harus ada saksi dari pihak keluarga, biar intinya biar gimana nanti nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau tertulis boleh, maksudnya minta dituliskan gitu ya wasiatnya, dan nanti dibacakan. Yang penting saksi-saksinya jelas. Gitu. Boleh. Gitu. Kalau membuat wasiat itu hukumnya sunnah apa gimana? Nggak ada perintah, nggak ada ini. Jadi itu salah satu solusi aja berkaitan dengan tadi, seandainya kita mungkin ngurus anak ya, atau ngurus anak atau anak yang bukan anak kandung kita kan, itu nanti kan solusinya biar dapat bagian ya tadi salah satunya wasiat. Atau kita ingin sebagian harta kita nanti sebelum dibagikan masjid, itu di ke masjid atau buat yayasan yatim piatu gitu kan. Dan kalau dipakai untuk tadi berbuat kebaikan, artinya besar. Jadi soal jelas, tertulis jelas, harus ada saksi aja ya Pak Ustadz. Harus kuat pokoknya Bunda ya. Harus. Jadi nggak cukup misalnya ngomong ke istrinya doang, itu nggak cukup ya. Nggak cukup, nantinya repot nantinya. Kalau istrinya doang, dan istrinya kan nggak kuat, maksudnya nanti takutnya ada saudara atau siapa yang karakternya itu ini ya kurang bagus gitu, yang nanti malah meributkan. Nah, hal-hal seperti ini harus diatasi dari awal, dicegah dari awal dengan kuat persaksiannya, ditulis atau tadi saksinya yang memang dari pihak keluarga.
Wallahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Baik, kita cukupkan. Udah jam 11. Ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita pahami, dan nanti bisa kita amalkan. Dan dengan keberkahan Al-Quran juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Dijaga dalam keadaan sehat walafiat. Anak kita, cucu-cucu juga semuanya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Juga kita doakan buat Pak Hendi, mudah-mudahan cepat sehat, cepat pulih. Saya bisa berkegiatan seperti sedia kala, juga kita hadiahkan pahalanya buat ahli kubur kita semua, orang tua kita yang sudah meninggal, saudara, juga khususnya buat guru kita, orang tua kita Bu Sutiah, Indi Ajengan Satri. Mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat, diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.